Jadi Golkar ini dapat kutukan bahwa sejak Soeharto turun tidak akan ada presiden dari Golkar. Jadi jangan mimpi. Ada perjanjian Tanah Jawa. Ini yang dilupakan sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, ya, terutama buat Bung Ridwan Hisam. Sekarang ini masih menjabat sebagai anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar. Ya. Jadi bukan Dewan Pakar Partai Golkar, DPP Partai Golkar itu mesti jelas itu. Betul. Karena struktur Dewan Pakar Di bawah dibentuk oleh DPP Partai Golkar. ya, Dibentuk. ketuanya Pak Luhut. Pak Ya? Agung Laksono. Oh, Agung Laksono ya. Pak Luhut Ketua Dewan Penasehat. Akbar Tanjung Ketua Dewan Kehormatan dan Abu Rizal Bakri Ketua Dewan Pembina. Banyak kali ketua di sana. Ya. Itulah hebatnya Golkar ya. Jadi semua para senior itu ada tempatnya. Ada tempatnya ya. Tapi kompak nggak mereka pada senior nih, Bung Ridwan? Ya, kalau di permukaan harus kompak. Oh gitu ya. Kalau di dalam harus diskusi, harus karena Golkar ini kan termasuk partai yang kita harapkan menjadi partai ideal. Bung Ridwan ini kan saya tahu betul ya. Saya ingat pada saat reformasi dulu ya kita. Ya. Kan banyak sekali juga permintaan supaya Golkar ini kita bubarkan aja. Bubar, ya. Orde baru kan segala Ya, macam. betul. Ya. Keras itu ya. Betul, betul. Dan semangat itu juga sebagian kader-kader Golkar itu agak melemah gitu. Iya. Nah tapi saya tahu betul karena saya waktu itu intens juga melihat gerakan-gerakannya Bung Ridwan ya, agak kekeh gitu, tidak boleh bubar, Ya, harus di Jawa bertahan, Timur. ya. Terutama di Jawa Timur. Terutama kita, di Jawa betul. Timur Iya. sebagai basis ya. Basis kita ya. Kenapa saya bilang Jawa Timur itu basis? Karena Bang Akbar Tanjung selalu calegnya dari sana. Tuh. Betul. Dia memang besarnya dari Jawa Timur, dibina langsung oleh Kolonel Muhammad Said. Oh. Jadi Kolonel Muhammad Said itu selikting dengan Pak Darmono. Nah, Kolonel zaman dulu, kalau sekarang sudah jenderal. Iya. Kolonel Angkatan 45 dia. Ya. Mungkin bisa cerita sedikit lah sebelum kita masuk kepada hal-hal yang sifatnya kekinian ya, aktual. Ya. Mungkin Bung Ridwan bisa cerita sedikit. Ya. Artinya unik ini, Golkar ini tetap bisa bertahan, bahkan kan pernah 2004 itu pemenang lagi ya. Pemilu. Sama saat saya ketua Golkar Jawa Timur di pusat Bang Akbar waktu itu. Ya. Mungkin bisa cerita Bung, Ya. bagaimana proses itu? Jadi saya ini Bang Zulfan, samalah sama Bang Zulfan adalah karena kita seumuran, saya ini aktivis mahasiswa. Ya. 77-78 di ITS. Ya. Memang saya masuk ITS itu tahun 1977. Pada saat kita mahasiswa bergolak. Waktu itu kan NKK BKK. Menterinya Daud Yusuf. Daud Yusuf, kita demo kan waktu itu. Nah, dan kita demo sampai istilahnya turunkan Pak Harto waktu itu. Iya. Kita di Jawa Timur. Jadi senior-senior saya waktu itu banyak yang ditahan. Tangkap. Nah, jadi saya di ITS itu termasuk aktivis 778 dan kita datangkan senior-senior dari Jakarta untuk bicara di kampus. Nah, begitu saya proses berjalan, saya masuk Golkar. Saya itu masuk Golkar karena saya ini pengusaha sejak mahasiswa. Ya. Nah, mahasiswa, terus saya mau jadi ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI. Nah, untuk orang jadi ketua umum HIPMI harus Golkar. Kalau tidak punya kartu anggota Golkar nggak bisa ketua umum. Ya. Berat. Nah, itu dulu kan Golkar, real estate, semua lah organisasi kan semua Golkar. Ya. Nah, sehingga saya ambil kartu Golkar untuk bisa jadi ketua umum. Terpilihlah saya ketua umum HIPMI di Jawa Timur. Di Jawa Timur.
dilantik oleh Bambang Yoga Sugama, Oh ya. anaknya Pak Yoga Ya. Sugama, dilantik. Setelah itu Pak Adi Taher di pusat. Nah, Ya. saya dilantik jadi ketua umum HIPMI. Disitulah mulai saya berkiprah di Golkar sebagai pengusaha sampai saya jadi ketua real estate di Jawa Timur zaman Bang Akbar Menteri Perumahan pada saat itu. Nah, jadi saya melihat bahwa Golkar ini adalah partai ya. Kalau sekarang partai, dulu masih belum partai, masih golongan ya. karya. Golongan karya, karena masih ada 3 waktu itu. Dan kita, karena saya ini pengusaha, samalah sama doktrin Golkar, yaitu karya kekaryaan itu, bekerja itu. Nah, sehingga saya berkiprah di Golkar. Nah, terjadilah reformasi. Iya. Reformasi 98, ya. Nah, tapi 97 99 saya sudah ikut ini. Jadi mulai dari 95 sudah mulai ikut pemilu. Karena saya sudah masuk pengurus Golkar. Iya. Ketua Biro Koperasi Wira Swasta Golkar Jawa Timur. Bersama Dahlan Iskan. Oh. Dahlan Iskan dia jadi sudah dari wartawan jadi pengusaha, jadi pengusaha dia, jadi bukan wartawan lagi. Jadi bersama saya dia. Nah, akhirnya begitu reformasi, saya melihat bahwa banyak yang lari dari Golkar. Nah, terus terjadi perubahan di Golkar. Ketua umum lah terpilih Bang Akbar. Iya. Kebetulan saya ikut juga waktu itu Munaslup Golkar di Hotel Indonesia. Calonnya ada 3, Pak Edi Sudrajat, Sultan Hamengkubuwono, dan Bang Akbar. Ya, kita ini memang mulai dari muda kan bersama Bang Akbar kita ini kan. Saya waktu itu Cahyokumolo ketua umum KNPI, saya KNPI Jawa Timur. Nah, Bang Akbar Menpora waktu itu. Jadi bersama terus memang dari Menpora, Menteri Perumahan. Nah, sehingga begitu Bang Akbar terpilih, Bang Akbar nyampaikan ke saya, "Ridwan, kau jadi ketua Golkar." Lu, "Bang, jangan Bang. Saya ini lagi bangun rumah. Saya dapat SPK dari BTN waktu itu, Bank Tabungan Negara, 18.000 unit rumah untuk bangun rumah sederhana, RSS, rumah sangat sederhana. Saya lagi bangun rumah ini Bang di daerah Gresik, di Gresik Kota Baru, Gria Kencana. Banyak Bang, saya nih, lagi sudah 8.000 waktu itu." Nah, saya bilang jangan Bang. Dia bilang, "Wan, kalau kau udah jadi ketua Golkar ini berat kita di Jawa Timur. Karena senior-senior ini sudah pada mundur semuanya." Ya, terutama purnawirawan, TNI kan rata-rata kita purnawirawan saat itu. Nah, itu terus akhirnya ya bersedialah saya jadi ketua Golkar di demo-demo. Nah, jadi menariknya ini kami di demo oleh mahasiswa. Nah, ada 5 perguruan tinggi BEM demo ke Golkar. Datang ke Golkar, di kantor Golkar. Kebetulan Kapolres Surabaya Selatan waktu itu Rompis yang Dirjen Imigrasi itu. Nah, sekarang jadi caleg Golkar di Sulawesi Utara. Jadi mungkin dia terinspirasi waktu jadi Kapolres itu. Jadi bagian yang jaga saya di Surabaya. Demo banyak sampai akhirnya masuk Kapolres. "Pak Ridwan, ini demonya besar sekali, ini gimana?" Saya bilang, "Ya diterima Pak. Bersedia Pak Ridwan?" "Bersedia, masukkan semuanya." Tapi tidak semua, perwakilan. Jadi ada 5 perguruan tinggi, 20 orang lah, 100 orang. Masuk, saya hadapin. Saya ajak dialog. Tapi sebelum dia bicara, saya kan bicara dulu, tuan rumah kan. Langsung saya marah-marahin di situ. Saya bilang, "Kamu itu mahasiswa, beraninya pada saat Pak Harto sudah ketimpa tangga jatuh, kau baru demo. Saya ini Soeharto kuat-kuatnya 7778, saya demo suruh turun. Saya ini aktivis mahasiswa ITS," saya bilang gitu. Akhirnya mereka bingung kan dia. Nah, saudara-saudara, kalau mau merubah negara ini menjadi lebih baik, masuk Golkar, saya bilang gitu. Jangan berteriak-berteriak di luar, di jalanan tidak ada gunanya. Saya ini dulu juga tukang berteriak-berteriak di pinggir jalan, saya bilang gitu, mahasiswa. Mari sama-sama. Alhamdulillah, 5 presiden BEM masuk Golkar waktu itu.
Nah, terus saya bikinkanlah organisasi baru namanya Kesatuan Intelektual Muda Partai Golkar, KIMPG. Sekarang sudah yang jadi anggota DPR itu mereka di DPRD di daerah Iya. masing-masing. Nah, itulah yang saya lakukan. Nah, sehingga memang proses merubah Golkar menjadi Golkar paradigma baru yang dicanangkan pada saat Bang Akbar ketua umum itu berat memang karena merubah kultur Golkar. Golkar sebagai partai yang tidak mandiri saat itu menjadi partai yang harus mandiri. Tidak mandiri karena semuanya kan dari Pak Harto. Ya. Bendara umumnya aja Bambang Tri. Bendara umum Golkar zaman itu kan Bambang Tri. Lah, harus menjadi Golkar yang mandiri. Artinya harus dibiayai oleh iuran anggota, usaha-usaha anggota dan lain-lain. Dan waktu itu Bang Akbar menolak menerima yayasan dana Dakap. Dakap itu dana karya abadi. Ya. Itu yang diambil dari pegawai negeri itu hampir 2 triliun. Zaman tahun 98 loh, sekarang berapa puluh triliun. Ya, ya. Itu diambil oleh Bang Akbar. Nah, sekarang sudah milik pemerintah lah yayasan-yayasan itu. Nah, habis itu Golkar harus menjadi partai modern. Partai modern dengan dengan manajemen yang modern. Jadi tidak dikelola dengan sistem yang lama. Nah, karena pada waktu itu kepengurusan Golkar, saya masih menikmati itu. Pengurus saya, jadi pegawai saya, itu pegawainya Pemda. Pegawainya Pemda yang dibayar oleh Pemda, tapi kerjanya di kantor Golkar. Itu difungsikan, dikaryakan namanya, dikaryakan. Sampai di kabupaten, di kota itu pegawai-pegawai ini. Jadi tidak modern sama sekali, sudah kita diatur oleh pemerintah waktu itu. Nah, terus partai yang harus mengedepankan check and recheck. Jadi kita itu kalau dulu Golkar itu kan buat keputusan dari atas ke bawah. Sekarang tidak bisa. Kita harus dengar suara rakyat. Makanya suara rakyat, suara Golkar. Suara rakyat bagaimana naik ke atas, barulah diolah di atas menjadi keputusan. Termasuk kalau kayak di DPR segala seperti itu. Itulah yang dikembangkan oleh Bang Akbar. Dan dia menjadi partai mandiri, partai yang modern, habis itu partai yang melakukan check and recheck. Nah, sekarang bergeser. Nah, jadi setelah mungkin karena itu kan 99 paradigma baru Golkar. Sudah 25 tahun, 23 tahun, 24 sudah. Nah, bergeser. Nah, makanya pada tahun 2019 saya buat buku Reformasi Paradigma Baru Partai Golkar. Nah, jadi Golkar ini memang harus direformasi kembali setelah 20 tahun ke atas. Karena kalau tidak, maka dia akan tertinggal. Dia akan tertinggal dengan kondisi sekarang. Nah, nanti bisa kayak zaman Pak Harto lagi, habis itu jatuh gitu. Nah, itu jadi itulah yang saya perjuangkan di Golkar. Jadi harus dikembalikan Golkar ini mereformasi paradigmanya disesuaikan dengan kondisi sekarang. Apa kondisi sekarang? Yaitu kita dengan pemilih milenial. Habis itu digital 4.0. Itu yang harus kita sesuaikan. Dan nilai-nilai Golkar itu harus dipertahankan. Yaitu karya siaga gatra praja atau doktrin karya kekaryaan. Nah, itu harus kita jaga karena kalau kita tidak jaga, Golkar kehilangan marwahnya. Jadi menjadi partai-partai seperti yang baru. Kan banyak partai-partai baru dia kan meskipun kita ini berpegang pada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, tapi setiap partai kan punya ciri-ciri sendiri. Nah, itu Golkar itu cirinya ya karya kekaryaan itu. Azas ciri namanya dulu ya. Ciri, azas ciri gitu. Aduh, satu perjuangan lah ya. Iya. Dan saya kira tidak ada partai-partai baru pun. Iya. Termasuk PDIP, kemudian pada saat 99 itu ya, begitu banyak partai baru muncul, tidak ada yang mendiskreditkan Golkar lah. Ya. Artinya sehingga Golkar bisa jadi nomor 2 tahun 99, kemudian 2004 jadi pemenang pertama, ya. Lalu
terus nggak pernah bergeser tuh, posisinya tuh nomor 1-2 terus, Ya. Jadi Memang ada hal yang ini Bang Zulfan. Jadi tadi apa yang saya sampaikan tadi itu kan apa namanya pemikiran-pemikiran pembaharuan di Golkar. Jadi memang sejatinya Golkar itu adalah pembaharu. Dan itu sudah dicanangkan oleh Pak Harto. Makanya di Golkar itu punya namanya Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, AMPI. AMPI ya. Itu didirikan di Jawa Timur. Yaitu di Wilwatikta, Chandra Wilwatikta di Pandaan, Pasuruan. Nah, tahun 78. Nah, jadi merupakan angkatan pembaharuan. Cuman memang waktu itu kan Pak Hartonya tidak diperbarui. Jadi angkatan muda pembaharuan sehingga sampai akhirnya reformasi. Nah, sejatinya Golkar harus melakukan pembaharuan terus. Jadi hakikat partainya ya. Partainya harus dilakukan pembaharuan terus. Makanya kita punya AMPI. Nah, hal-hal inilah yang dilupakan oleh generasi yang sekarang. Terus terang ketua umum sekarang kan Pak Erlangga kan saya lebih senior. Ya kan? Dari segi umur lebih senior saya, dari segi berpolitik lebih senior saya, di DPR lebih senior saya. Saya 97 sudah masuk di Senayan. Nah, itu. Jadi ini yang sekarang ini banyak yang lupa. Atau memang mereka generasi baru yang tidak melihat bahwa ada nilai-nilai yang harus dipertahankan. Terutama proses harus kita melihat sejarah Golkar ini. Sejarah Golkar ini adalah sejarah partai politik ya. Kalau sekarang kan namanya partai politik. Tapi kan Golkar ini kan ada tidak langsung jadi partai politik. Sebelum jadi partai politik dia menjadi Golkar. Sebelum Golkar dia menjadi Sekber Golkar. Sebelum Sekber Golkar dia utusan golongan di MPR. Siapa yang bikin? Bung Karno. Nah, ini yang sejarah ini yang banyak tidak diketahui oleh generasi-generasi sekarang. Jadi Bung Karno itu setelah kita pemilu 55 sudah ada anggota DPR hasil pemilu 55, ada 4 partai yang besar pada saat itu. Setelah itu utusan daerah, belum ada utusan golongan. Sehingga keputusan Presiden Soekarno tanggal 19 Oktober tahun 64 membentuk utusan golongan. Nah, mereka dikumpulkan dari golongan buruh, golongan guru, habis itu petani, semuanya jawatan, perusahaan-perusahaan jawatan. Dulu bukan kementerian, jawatan kereta api, jawatan PU, kayak gitu-gitu. Nah, itu kumpul semuanya itu. Nah, pengusaha, nah itu ada utusan banyak itu. Nah, mereka berkumpul besoknya, jadi sehari setelah dia dilantik, membentuk namanya Sekretariat Bersama Golongan Karya. Nah, dipimpin sekbernya. Jadi tidak ada ketua umum sekber Golkar, nggak ada. Sekretariat Jenderal namanya. Sekber Golkar yaitu Pak Juriaman. Nah, tentara bintang 1. Nah, itu orangnya Bung Karno. Nanti dia diangkat jadi menteri, dijadikan menteri perindustrian ringan dulu itu. Bukan Juriaman, siapa namanya itu ya. Ketua umum pertama itu. Terus setelah itu Pak Harto naik menjadi pejabat presiden, maka dilakukan perubahan, diangkatlah Sukowati, Sukowati, tentara juga. Nah, sebagai sekjen. Terus barulah Munas pertama Golkar itu tahun 71 di Surabaya, di Juanda. Nah, itu baru Amir Murtono. Terus semuanya. Cuman yang harus diingat bahwa Golkar ini berjaya zaman itu. Ketua umumnya semua dari Jawa Timur. Nah, ini yang hal-hal yang saya tidak tahu kenapa Pak Harto kok percaya dengan orang Jawa Timur. Padahal Pak Harto kan dari mana? Dari Jogja kan. Nah, itu dia percaya orang Jawa Timur. Semua sampai Pak Harmoko. Nah, jadi Harmoko itu juga Jawa Timur. Begitu reformasi Bang Akbar. Meskipun Bang Akbar ini orang Sumatera Utara, istrinya orang Solo, tapi dibesarkan Golkarnya di Jawa Timur. Ya itu. Jadi
itulah masih tinggi. Setelah ada dipegang orang Jawa Timur, turun terus sampai sekarang. Ganti Pak Joyka, turun suaranya. Dari Bang Akbar turun. Dipegang oleh Bang Abu Ical, suara naik, kursinya turun. Nah, karena sistemnya waktu itu berubah. Habis itu pegang Setia Novanto. Turun lagi 85. Nah, terus dipegang Erlangga, hasil terakhir ini 4,3%. Ini lagi jadi pusing kita ini. Ini hasil Fox Polly ini, survei tidak tahu betul apa enggak ini. Tapi ya kita harus melihat hasil survei kan, bahwa nanti pemilunya nanti kita. Nah itu, jadi sejarah ini harus kita lihat. Nah ini yang, nah terus kenapa tadi pertanyaannya kok tidak jatuh, dah hilang dia. Tahun 1990 begitu yang disobek, dibakar dan lain-lain. Pada saat itu saya ketua Jawa Timur. Saya keliling ke daerah-daerah. Nah, saya datang ke orang-orang tua. Namanya kiai, yang namanya romo-romo. Nah, saya datangi semua. Habib-habib, Mas saya datang keliling. Saya itu seminggu itu 3 hari di lapangan. Jadi saya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Baru saya kembali, terus kembali ke Jakarta. Karena waktu itu saya kan anggota DPR. Nah, jadi Kamis malam saya sudah pasti Surabaya. Surabaya saya rapat, keliling saya. Bertemulah dengan orang-orang tua itu. Itulah yang menyampaikan ke saya, Ridwan sampaikan ke Bang Akbar. Jangan dirubah logonya Golkar itu. Yang beringin segi 5. Nah itu satu kata pun tidak boleh dirubah. Padahal 99 kan menjadi partai. Nah waktu itu berdebat di DPP Partai Golkar. Saya ketua Jawa Timur. Untuk merubah itu. Dan ada yang dipasang bendera merah putih, dipasang macam-macam lah. Nah saya bisi Bang Akbar. Bang pesennya orang-orang tua. Akhirnya Bang Akbar tetap, Ridwan ini gimana, dibakar terus kita. Ya tidak apa-apa Bang, ya kita lawan, saya bilang gitu. Nah itulah salah satu kenapa Golkar juga bertahan. Semuanya karena Allah. Ya. Tapi ini kan ada proses. Karena ternyata logo itu tidak seperti sekarang pakai komputer. Dia melalui meditasi, melalui apa namanya? Mungkin dia sholat istikharah apa segala. Muncullah gambar beringin itu, terus tulisan golongan karya. Tidak dirubah, Partai Golkar enggak. Tetap simbolnya golongan karya. Nanti baru ada tambahan Partai Golkar. Itu bukan logo dia cuma di luar tulisan. Logo itu. Di luar logo. Itu kalau logo tidak berubah. Itu nama partai ya. Nama partai. Jadi menarik sebenarnya kalau kita mau mendengar ya bagaimana proses perjalanan satu organisasi seperti apalagi Golkar. Bukan salah satu-satunya partai yang selalu menang dan terkuat pada masa Orde Baru itu. Ya, yang menguasai parlemen. Di atas 50%. Ya, bukan hanya parlemen, itu menguasai juga seluruh birokrasi. Betul. Dimanapun dilempar batu pasti kena Golkar. Nah, tapi kan waktu itu tidak ada yang riuh seperti sekarang ya. Karena semuanya memang sudah teratur dan diatur oleh langsung di bawah komando Presiden Soeharto. Sehingga tidak ada yang ribut-ribut. Apa kata Pak Harto ikut itu semua kan itu. Keputusan. Baiklah, Bung Ridwan, menarik sekali dan ini buat generasi muda Golkar dan generasi muda kita secara keseluruhan. Kalau mau masuk partai, mereka jangan ujuk-ujuk langsung masuk. Betul. Mereka pelajari dulu prosesnya, historisnya. Bagaimana PDIP lahir, bagaimana Gerindra kan. Dan visi misinya harus dilihat apa ininya, sehingga harus sejalan. Meskipun kita semuanya sesuai dengan undang-undang partai politik ya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi kan ada sejarah yang mendahului tadi itu. Nah ini memang menarik tadi Bang Zulfan. Pak Harto pemimpin seperti itu terus ya kan. Apa katanya presiden itu. Itu karena doktrinnya Golkar. Dulu Bung Karno cita-citanya itu adalah partai tunggal di Indonesia. Nah, idenya didapat dari Cina. Idenya dari Cina. Sehingga
pada waktu Bung Karno kembali dari Cina, diinstruksikanlah melalui instruksi Wakil Presiden Bung Hatta tahun 54 untuk kita membuat partai politik. Karena pemilu tahun 55. Maka pemilulah kita. Tapi Bung Karno tidak berhasil saat itu. Ternyata pemilunya PNI yang partai nasional yang diharapkan menjadi pemenang secara nasional, ya merata istilahnya, cuman 30%. Iya. Habis itu yang kedua Masumi 28, 18% NU, PKI 16% lah, kurang lebih ya. Nah, tidak 50%. Iya. Nah, begitu Soeharto menjadi pejabat presiden dan melalui seminar TNI Angkatan Darat tahun 1968 di Bandung, yang bikin seminar itu Letkol TNI Angkatan Darat Tri Sutrisno, Pak Tri waktu itu. Iya. Bikin seminar itu. Nah, di mana pejabat presiden Bung Pak Harto sebagai rezim Orde Baru harus bikin pemilu untuk melegalisir kekuasaannya. Makanya ada pemilu itu satu. Nah, barulah Golkar dibuat itu. Nah, Golkar dibuat ya ABG itu. ABRI dimasukkan, birokrasi tadi masuk, terus golongan ini yang sekian ratus itu banyak. Nah, kita harus lihat sejarahnya. Pendirinya Golkar ini siapa? Ternyata setelah kita buka sejarah adalah ajudan-ajudannya Bung Karno. Jadi pertama Mas Ismat, Letkol pada waktu itu zamanan. Jadi sekretaris ajudannya Pak Harto, Bung Karno waktu itu. Dia mendirikan Kosguru tahun 57. Habis gitu Pak Gandhi, Letkol juga mendirikan MKGR. Terus yang terakhir Pak Soehardi Soksi. Mendirikan Soksi tahun 62. Nah, terus ada satu lagi yang sekarang tidak masuk di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Golkar sebagai pendiri adalah Gakari. Gabungan Penegak Republik Indonesia. Ini adalah Gatot Suwagyo. Ya, yang terakhir itu kan Bang Gafur ya. Bang Gafur. Ya, ketuanya itu. Ketuanya Bang Gafur almarhum. Ini kena reformasi sehingga dia tentara semua di sini nih. Nah, jadi kalau tentara-tentara macam-macam zaman itu ditangkap sama Puspom ABRI ini ya. Nah, jadi 4 ini kinonya Golkar. Ya. Jadi sejarahnya dari TNI, Angkatan Darat waktu itu. Inilah kenapa? Karena supaya pemerintahan ini tidak ke kiri, tidak ke kanan. Karena TNI itu NKRI harga mati. Nah, Golkar harus berdiri di tengah. Itu sejarah Golkar itu. Makanya saya sangat prihatin sekali kalau ketua umum Golkar ini di dalam proses memimpinnya seperti ini. Jadi saya seakan-akan sebagai menjadi oposisi terus. Padahal saya tidak oposisi. Saya ini meluruskan sejarah Golkar, sejarah berdirinya Golkar. Meskipun Pak Erlangga ini anaknya Pak Hartarto itu tinggi pangkatnya di Golkar. Ketua Harian Dewan Pembina. Jadi Pak Harto ketua pembina, ketua hariannya itu adalah Pak Hartarto. Sekretaris Dewan Pembinanya Akbar Tanjung. Waktu masih zaman 97 sebelumnya itu, sebelum reformasi. Nah, tapi Erlangga memimpin seperti ini caranya. Jadi akhirnya ya saya ngomong terus dianggap saya melawan Pak Erlangga. Padahal saya tidak melawan Erlangga. Saya meluruskan Golkar ini. Kalau enggak, kita bisa degradasi kita. Nah kan gawat kalau sudah terus tidak lolos parliamentary threshold 4% ini kan ngeri juga kan. Jadi kalau kita lihat kritikan-kritikan keras terhadap Erlangga yang dilakukan oleh Bung Ridwan selama ini terutama sebelum merapat ke Prabowo itu keras sekali. Bahkan sudah mengusulkan Pak Luhut sajalah ketua umum, ya kan? Betul. Dan itu nampaknya juga banyak disambut juga. Ya. Tapi Golkar kan memang selalu mencari orang yang kuat jadi ketua umum ya. Kuat dan kemudian harus dipercaya oleh presiden. Harus dipercaya oleh presiden. Nah, itu yang paling pokok kan. Iya. Karena gini, doktrin karya kekaryaan itu adalah di dalam anggaran dasar bunyinya begini, Bang Zulfan. Karya siaga, gatra praja. Karya siaga itu setiap kader Golkar harus siap
bekerja sesuai dengan profesi masing-masing. Jadi kalau dia pers, wartawan, ya dia harus jadi wartawan yang betul-betul profesional. Gatra Praja jadi tamengnya pemerintah. Ya. Jadi setiap kader Golkar harus jadi tameng pemerintah. Makanya Golkar tidak pernah oposisi. Coba dulu waktu kita di 99, yang presiden siapa? Gus Dur kan? Ya. Golkar masuk. Bu Mega jadi presiden, Golkar juga ada. Begitu SBY ya memang Golkar kalau SBY kan masuk. Pak Jokowi periode pertama, kita juga masuk. Padahal kita kan waktu itu Jokowi Prabowo Hatta Rajasa. Kita masuk. Terus yang periode kedua memang kita sudah di dalam. Jadi tidak pernah Golkar diajari oposisi. Nah ini doktrin Golkar. Sekarang kalau kita mau beroposisi dengan Pak Jokowi, ya harus dirubah ADART Golkar itu. Nah ini banyak tidak diketahui. Jadi makanya Golkar di semua tingkatan, baik itu di provinsi, tidak boleh melawan gubernur, tidak boleh bupati itu dilawan, dikritik boleh. Makanya kita harus kritis, konstruktif dan objektif. Nah itu, tapi tidak boleh beroposisi kita, karena kita tidak diajari oposisi. Ya, apalagi sampai benturan ya. Apalagi sampai benturan. Jadi kalau kita sama Jokowi, ya apalagi Jokowi ini kan, ya mohon maaf, meskipun diusulkan oleh PDIP ya aslinya awal, tapi kan sekarang kan kekayaannya kan sedikit-sedikit kan Golkar yang diperhatikan. Menko-nya aja 2 Golkar, 3 Menko-nya itu Golkar. Jadi 1 Pak Mahfud MD, jelas dari PKB dulu kan. Kedua siapa? Muhadjir Effendi. Muhadjir Effendi ini pengurus Golkar Kota Malang, zaman sama saya, zaman Orde Baru. Nah begitu reformasi, ya otomatis karena dia dosen kan, tidak Golkar. Pak Luhut tentara Golkar, Erlangga. Jadi Pak Jokowi ini mempercaya 3 orang Golkar di kementeriannya. Nah itu jadi Menko semua lagi. Menko semua kan. Nah jadi saya lihat pemikiran Pak Jokowi ini memang pemikiran Golkar, yaitu pembangunan. Ya memang doktrinnya Pak Jokowi kan kerja. Itu kan pembangunan. Jadi sejalan kita. Mungkin karakter ya. Ya. Karakter partai itu sudah dipelajari oleh Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi aslinya kan pengusaha memang. Dia kan pengusaha mebel dari Solo dia waktu itu. Dan dia kan bukan kader PDIP yang dari awal. Setelah dia maju wali kota, barulah dukungan bersama FX Rudi jadi wakilnya. Proses Pak Jokowi maju itu saya ngikutin. Nah kebetulan saya kan tahun 2008 bersama Pak Sucipto, calon gubernur Jawa Timur, Sekjen PDIP. Saya dipercaya oleh Ibu Megawati dan Kak Taufik waktu itu, Taufik Kemas untuk mendampingi Pak Cip. Jadi saya bersama teman-teman PDIP di Jawa Timur tuh saling gotong royong kita untuk ini. Termasuk Pak Jokowi. Waktu itu wali kota Solo periode pertama mau maju periode kedua, diperintahkan oleh Ibu Mega semua yang di daerah Jawa Tengah itu masuk ke Jawa Timur. Termasuk Ganjar, semua itu ikut mendukung Pak Cip. Tapi waktu itu kita kalah lawan Soekarwo Saiful, didukung oleh Partai Demokrat di mana penguasanya SBY waktu itu. Jadi sejarahnya tuh jelas itu. Waktu mengusulkan Pak Luhut itu menjadi calon ketua umum menggantikan Erlangga. Iya. Dan yang paling menjadi problem utama itu apa? Erlangga ini saat itu harus diganti. Kesatu, Erlangga ini diputuskan oleh Munas, Munas Golkar tahun 2009 menjadi calon presiden. Saat itu saya adalah orang yang tidak setuju. Saya punya jejak digital karena waktu itu saya diwawancara di CNN. Jadi dia buka booth di luar Munas itu di hotel. Nah, dia booth waktu itu proses lagi mau menetapkan Erlangga sebagai calon presiden. Saya tolak di situ. Waktu itu dari DPP Aceh. Nah, itu saya bilang, kalau ini ditetapkan akan hancur Golkar, saya bilang gitu. Kenapa?
kita dari awal-awal langsung diikat sudah. Sehingga partai politik itu kan harus dinamis. Diikat, tidak bisa bergerak. Akhirnya benar. Erlangga tidak bisa bergerak. Apalagi elektabilitasnya tidak bisa naik. Setahun sebelumnya, jadi tanggal 29 Juli 2022, saya melakukan kritik kepada Erlangga. Saya sampaikan ke beliau, saya tulis di koran, bahwa Erlangga harus mengundurkan diri dari kabinetnya Pak Jokowi. Sebagai Menko, fokus menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Seperti yang dilakukan Akbar Tanjung. Pada saat itu sebagai Mensesnek-nya Pak Habibie, mundur. Itulah kenapa Golkar bisa eksis tahun 99 nomor 2, 2004 malah menang. Karena dia fokus. Nah, Erlangga tidak fokus. Dia kerja, memang prestasinya bagus di Kementerian Ekonomi. Ekonomi kita baik. Tapi coba bagaimana Golkar? Kita memang tidak melihat Golkar hasilnya nanti 2024. Tapi kan ada pengukurnya yang namanya survei. Turun terus sekarang. Nah, tapi disitulah memang kan saya. begini, Bung Ridwan. Kalau kita membandingkan figurnya Akbar Tanjung dengan Erlangga ini kan sangat jauh ya. Akbar Tanjung ini kan sejak mahasiswa tuh aktivis berat gitu kan. Nah, dia udah mimpin organisasi besar seperti HMI, KNPI. Nah, jadi memang dia itu memang hidup mati dan jiwanya itu di organisasi. Tapi Erlangga ini kan boleh kita bilang ya dia Golkar, tapi kan karena ayahnya Golkar, dia masuk Golkar kan gitu. Jadi given sebenarnya. Betul. Nah, beda sama Akbar Tanjung. Akbar Tanjung ini saya pernah begini. Waktu itu kan dia pemimpin redaksi harian Pelita. Pelita, orangnya Golkar waktu itu. Pelita itu kan tadinya P3 punya, kemudian dibeli oleh Bustanil Arifin. Bustanil Arifin. Dan Pak Bulog Sudarmono semua, kemudian jadi Golkar. Mereka percaya di situ pemretnya adalah Bang Akbar. Itu Bang Akbar nggak pernah pulang ke rumah. Dan karena dia merangkap wakil sekjen DPP Golkar. Waktu itu sekjennya Pak almarhum ini. Sarwono Kusumatmaja. Ketuanya Pak Sudarmono ya. Iya, ketua Pak Sudarmono. Nah, jadi Bang Akbar itu begitu dia tidur di kantor, menyelesaikan semua persoalan-persoalan berita yang harus turun besok, dia baca. Dan udah habis jam 7 berangkat lagi dia keluar kota. Kabupaten mana. Jadi kita lihat. Makanya saya melihat ada 2 ketua umum partai itu, organisasi yang memang luar biasa. Nggak tidur-tidur ngurusin organisasi. Itu saya lihat Akbar Tanjung sama Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Gus Dur juga itu ngurus NU, ngurus Iya betul. Saya ngikutin juga. Nggak istirahat. Nah, jadi beda sama, dan dulu kan mereka ini nggak punya private jet loh. Nggak ada. Nggak ada, harus mereka tuh harus jalan dulu ke dan itu ke kabupaten yang 3 jam 6 jam sampai saya kalau nemenin Bang Akbar kan 6 jam kalau sampai ke Pacitan, ke Banyuwangi. Nah itu naik ke atas gunung itu kita kerjakan semuanya. Beda lah kalau misalnya Abu Rizal Bakri kan punya private jet, lalu si Yusuf Kalla juga punya walaupun tidak terlalu mahal-mahal ya. Kalau Mas Agung saya nggak tahu lah, mungkin nggak punya juga ya. Tapi kan sudah banyak teman juga yang bisa bantu-bantu kan, numpang-numpang. Kalau pada masa Bang Akbar dan Gus Dur itu memang nggak punya itu. Oposisi bagaimana punya pesawat. Nah, jadi memang Pak Luhut sendiri ketika diusulkan jadi ketua umum itu beliau bersedia. Jadi saya itu tidak pernah menanya kepada Pak Luhut. Saya bilang Cak Opung. Opung Luhut Binsar Panjaitan, karena dia lama di Jawa Timur maka kita panggil Cak Opung. Jadi Opung ini lama di Jawa Timur, dia pernah Danrem di Madiun. Danrem Madiun ini bersejarah buat di Jawa Timur. Karena tokoh-tokoh militer yang ditaruh di situ itu harus betul-betul menguasai teritorialnya. Pak Harto dulu pernah di sana. Pada waktu memberantas PKI tahun 48. Itu komandannya Pak Harto yang taruh situ. Nah, Opung itu pernah berprestasi di Jawa Timur. Daerah Mataraman namanya dari situ.
90% Golkar menang zaman itu. Iya. Di pusat 60%, di sini 90%. Itu opung. Bina waktu zamannya Pak Hartono, Panglima. Nah, jadi saya melihat bahwa opung ini tahu betul karakter dan teritorial Golkar, memenangkan partai Golkar. Jadi kalau kita mau menangkan Golkar, ya kita kembalikan dulu ini. Saya banyak protes loh, Ridwan kok bisa kembali ke tentara? Lah, memang kita ini anaknya siapa? Kita ini kan anaknya Angkatan Darat, TNI. Iya, iya. Nggak boleh dihilangkan. Masa kita bilang bapak ini bukan bapak saya, meskipun sudah ini kan gitu. Nah, apalagi Golkar dalam keadaan sakit sekarang ini. Iya. Nah, jadi kalau kembali ke TNI itu ya biasa-biasa saja buat saya. Tapi memang kita harus memperbaiki. Nah, sehingga ini kan cuma untuk sementara. Setelah itu nanti kita Munas tahun 2024, Munas yang sebenarnya, ya kita cari lagi kader Golkar yang kriteria kayak Bang Akbar gitu, aktivis. Iya, iya. Kalau bukan aktivis tidak mungkin lah. Iya, iya. Berat sekarang kan membayangkan Golkar ini Indonesia ini kan besar itu. Nah, itu meskipun sekarang sudah ada teknologi ya digital sekarang. Tapi yang namanya pemilihan umum, partai itu kan tujuannya untuk menang. Menang itu apa? Dia cintai rakyat. Untuk dicintai rakyat harus kita rebut hatinya. Bukan kita ambil, tidak bisa, kita rebut. Iya. Kalau tidak rebut tidak bisa lah. Kita Bang Zulfan ini kan juga aktivis juga, pernah turun ke lapangan kan untuk bagaimana menang di pemilu itu. Kita harus rebut. Tidak bisa hanya dengan pakai medsos, tidak ini. Itu cuma untuk popularitas, tapi elektabilitas itu harus ketemu. Kita rebut hati rakyat. Nah, itu harus orang-orang yang aktivis, yang betul-betul mau kerja, bukan cuma punya duit. Kalau cuma punya duit, dia duduk di pusat, dia perintah-perintah orang kayak perusahaan. Padahal partai kan bukan perusahaan. Nah, itu. Ini apa bedanya itu. Nah, Erlangga saya lihat seperti itu. Elitis ya. Ya. Bahaya kalau partai dipimpin secara elitis, memang ya akhirnya tidak sampai pada, tidak memahami apa sih yang diinginkan oleh rakyat. Ya. Betul. Dan saya kira saya setuju dengan Bung Ridwan ya, bahwa stigma militer seolah-olah kalau kita bicara TNI atau militer atau ABRI, ini dianggap tidak demokratis. Ini kan stigmanya harus kita udah buang. Iya, sudah buang. Itu kan zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru. Ya memang masalahnya gini kalau saya lihat. Kenapa Pak Harto harus apa namanya? Apa istilah kalau militer itu? Apa istilahnya dia? Jadi dia kan sangat ketat gitu kan. Nah, itu Instruksi atau apa? Iya, jadi kan pemerintahan zaman Pak Harto itu kan tidak demokratis dianggap kan. Nah, itu. Nah, itu memang zamannya harus begitu. Kalau zamannya pada waktu dilepas, kita tidak ada pembangunan mungkin. Ribut terus kita. Seperti pada waktu zaman Bung Karno. Demokratis betul kan Bung Karno itu. Sampai namanya kabinetnya berapa kali jatuh itu. Jatuh bangun. Jadi dipimpin secara apa namanya? Secara keras. Itu zamannya. Sekarang seandainya ada militer memimpin, dia memimpin dengan cara otoriter. Iya, dia disikat sama rakyat. Tidak bisa. Karena zamannya sudah terbuka. Jadi tidak ada masalah asal dia sudah purnawirawan. Jangan TNI aktif. TNI aktif kan tidak boleh. Memang harus apa namanya? Harus TNI kan. Nah, itu. Jadi saya lihat kalau opung yang memimpin tidak ada masalah. Nah, itu. Jadi itulah yang kalau Pak Luhut sendiri saya tidak pernah ketemu dalam artian bahwa Bang Abang jadi ketua umum, tidak pernah. Tapi kan dia pernah bicara di apa itu di Kompas kalau salah, Kompas TV yang oleh Rossi itu. Nah, saya melihat dia kalau memang dia dibutuhkan sebagai kader Golkar, dia siap. Kalau dia dibutuhkan, tapi kalau enggak ya dia tenang-tenang aja. Dia bilang gitu kan, saya umur sudah berapa, semua sudah ada, untuk apalagi yang saya cari kan gitu. Tidak mungkin saya jadi wakil presiden kan, dia nyampaikan gitu. Jadi ya silahkan aja. Ya, Bung, sekarang kan kalau kita bicara Erlangga ya, untuk menjadi capres atau cawapres, ini kan cawapres mungkin peluangnya masih ada ya? Nggak ada juga ya? Ada. Jadi capres, cawapres sudah tidak ada lagi peluang. Dan orang-orang Golkar menjadi bodoh semua. Saya sudah bicara sama teman-teman yang pengurus di PD semua segala. Saya itu di daerah,
saya ini kan Sabtu Minggu selalu pulang ke Jawa Timur. Nah, terutama di dapil saya di Malang. Iya. Erlangga presiden, terus tanya, Pak, siapa Erlangga itu? Tidak tahu dia bahwa Erlangga itu ketua umum Golkar, Erlangga presiden, tidak tahu, tidak pernah turun. Dia pikir Universitas Erlangga. Nah itu jadi tidak mungkin, jadi bodoh semua kita. Nah pengurus DPP, DPD jadi bodoh semua sekarang ini. Nah itu yang saya sedih gitu loh. Kok tidak ada jiwa kritisnya sebagai di situ kan banyak itu anak-anak muda-muda ya sebagai aktivis-aktivis. Nah, mereka sekarang rata-rata aktivis 98 lah. Yang anak-anak muda di Golkar itu. Yang aktivis kayak saya 778 itu sudah sudah mundur. Nah, ini mereka tidak punya jiwa-jiwa patriotisme itu nggak ada. Jadi semuanya sudah keenakan semuanya dengan kekuasaan yang ada, jadi anggota DPR, jadi sudah tidak kritis dan lain-lain. Menikmati fasilitas. Menikmati. Saya tuh bagaimanapun ya, meskipun saya beda dengan Adriana Pitupulu, itu kan aktivis 98 PDIP, tapi kritisnya hebat ya di Komisi 7 itu. Padahal pemerintah dia ini, tapi dia kritis. Nah itu saya senang. Jadi tidak menghilangkan yang namanya kita sebagai aktivis mahasiswa. Jangan nanti begitu sudah jadi mendapatkan kenikmatan lupa sama apa yang harus dia perjuangkan pada waktu mahasiswa. Ini yang terjadi di Golkar. Banyak aktivis-aktivis muda yang sekarang kehilangan jati dirinya. Nah, itu sebabnya apa itu? Apa khawatir di PAW atau ya itu, apa? Karena mereka semuanya bercita-cita jadi anggota DPR. Jadi ini Bang Zulfan, kita sesama mantan anggota DPR 99 kan waktu itu reformasi kita kan. Nah, saya itu dulu jadi anggota DPR tuh penugasan. Tidak punya cita-cita. Saya ini pengusaha real estate, ketua real estate Jawa Timur. Bayangkan tuh pengusaha-pengusaha gede-gede Jawa Timur, tanah buat saya semuanya. Saya tidak cari kerjaan. Kerjaan saya sudah banyak waktu itu. Dipaksa oleh Bang Akbar. Masuk sampai ke mana itu, ke Senayan tuh. Bang itu Mahadi Sinambela almarhum. Ridwan, kau masuk Ridwan. Lu Bang, jangan, saya ini pengusaha. Saya punya karyawan buruh 15.000 waktu itu zaman saya bangun rumah itu. Nah di Jawa Timur, di Gresik waktu itu. Jadi kita tidak cari kerjaan. Sekarang orang jadi anggota DPR itu apa? Cari kerjaan. Nah ini yang harus dirubah. Nah jadi ya tidak tahu lah gimana cara merubahnya ini. Makanya begitu dia jadi anggota DPR, ya ginilah kualitas anggota DPR itu. Karena DPR menjadi salah satu tempat untuk mencari pekerjaan. Padahal kan DPR seharusnya untuk orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, dia harus berbuat untuk rakyat. Nah itu. Dulu zaman Orde Baru, saya juga harus melihat bahwa ada sisi positifnya. Orang untuk jadi anggota DPR itu sulit loh. Melalui proses litsus, proses dia sudah pernah di mana, ada jenjangnya. Sekarang langsung masuk. Nah itu jadi inilah yang mengerikan gitu loh sekarang ini. Sekarang begitu dikenal di medsos langsung jadi masuk, punya duit jadi caleg. Urut nomor tidak perlu, sudah langsung, yang penting punya duit. Nah ini harus dirubah semuanya ini. Cukuplah kita sejak tahun 98 kemarin reformasi 99, sekarang sudah 2024 harus kita perbaiki. Kalau tidak mau dibawa kemana negara kita ini. Nah terutama saya menghimbau ya teman-teman yang ada di PDIP, yang ada di Partai Golkar, di Partai Gerindra sekarang kan lagi naik, Demokrat, Nasdem dan lain-lain, PKS, PAN, nah ini semuanya. Hari ini kalau disurvei partai itu tinggal 7. Sekarang kan tinggal 9. Dari kemarin sebelumnya kita sama-sama 10. Sekarang 7. Nah, yang ideal 5. Yang paling ideal itu 5. Baru bisa kerja pemerintahan itu dengan baik. Nah, jadi 5 partai yang ada. Setelah itu yang lainnya sudahlah dijadikan satu yang menuju ke 5 partai itu. Apakah parliamentary threshold-nya yang 4% dinaikkan atau cukup 4%, tapi yang 5 ini ya harus betul-betul kerja, dicari orang-orang yang memang berkualitas. Tapi masalahnya kalau bukan saja berkualitas tapi dia punya duit, nah ini jadi susah, jadi masalah lagi. Jadi akhirnya kualitas DPR-nya seperti itu, harus mengembalikan
investasi yang dia keluarkan. Caimin kemarin mengeluarkan angka lagi. Untuk jadi anggota DPR 40 miliar. Waduh, mati. Jadi bupati wali kota ya sudah pasti. Setelah itu masuk penjara. Kemarin teman PDIP lagi kena itu sama Ismail Thomas itu. Komisi 1. Itu dulu di Komisi 7. Jadi kasusnya pada saat dia di Komisi 7. Tambang itu jadi tanda tangan. Jadi pemalsuan lah, pemalsuan di Komisi 7 gitu. Jadi ya tadi mengembalikan investasi yang sudah dilakukan. Ini harus dirubah. Kita harus rubah ini. Jadi menurut Bung Ridwan ya, posisi Golkar sekarang sudah mendukung Prabowo, berkoalisi dengan Gerindra, PKB dan PAN ya. Itu posisi itu artinya memang konsisten, komit sampai pendaftaran ke KPU. Belum ada yang final kan. Karena kita punya sejarah periode kemarin belum lupa kita. Pak Mahfud MD sudah dipersiapkan tahunnya yang daftar Ma'ruf Amin sama Jokowi kan. Nah, jadi belum ada yang final. Enggak, itu kan soal orang. Tapi kalau koalisi apalagi? Koalisi sangat bisa berubah. Gitu. Jadi yang confirm saya anggap bahwa cuma satu, yaitu PDI Perjuangan. Dan saya yakin PDI Perjuangan juga confirm dalam hal mendaftar. Tapi calonnya juga tidak confirm kalau menurut saya. Suatu saat bisa berubah juga. Ganjar nih? Ganjar. Oh, Ganjar bisa berubah juga? Bisa berubah, yang namanya politik ini. Nah itu jadi tidak ada. Kalau saya lihat situasinya ini sangat cair semuanya. Nah inilah yang kalau menurut saya keberhasilan dari Pak Jokowi membuat yang namanya demokrasi berkembang dengan baik gitu loh. Nah yang penting jangan ada istilahnya itu pengerusakan. Boleh berbeda, tapi yang penting jangan terjadi fisik. Nah, perbedaan pemikiran segala itu silakan. Jadi semuanya masih bisa berubah. Golkar, khusus untuk Golkar, itu tidak final Golkar. Final apabila dia bikin Munaslup. Kenapa? Ya karena keputusannya Erlangga kok. Iya. Keputusan Punas Golkar itu adalah Erlangga. Terus dirubah ke Pak Prabowo, apa partai ini punyanya Erlangga? Apa ini perusahaan saham mayoritas? Ya kan tidak. Kan ada proses organisasi. Bahwa mendukung Prabowo silakan, tapi proses organisasinya harus dijalankan dong. Ya kalau kita lihat dari segi waktu kan kapan lagi mau Munas ini? Ya. Sementara 19 Oktober itu kan calon sudah harus diajukan kan? Agustus, September, Oktober. Iya, Oktober sudah maju sampai November. Agustus kita nggak udah habis nih. Iya. Tinggal September 1 bulan setengah. Ya kalau Munas itu ya segera mungkin. Kalau saya secepat-cepatnya harus. Saya waktu bilang Munaslup itu pada waktu Dewan Pakar tanggal 9 Juli rekomendasinya poros baru. Nah saya bilang Munaslup itu bukan Dewan Pakar saya, anggota Dewan Pakar, bukan keputusan Dewan Pakar. Pribadi lah. Pribadi bahwa kalau Agustus tidak ada itu maka harus Munas, yaitu Munaslup. Apa isi Munaslupnya? Merubah keputusan Munas. Merubah apa? Yang kita sepakati, calon presiden, calon wakil presidennya. Paling tidak digugurkan itu diberikan kepada ketua umum untuk melakukan lobby. Atau bersama ketua Dewan Pembina, jangan sendiri dong. Jadi ketua umum, DPP Partai Golkar lah, apakah pengurus harian bersama Dewan Pembina untuk memutuskan. Nah itu, jangan pribadi. Kalau pribadi kultus saya tidak setuju. Nah itu, jadi apakah Erlangga diganti? Ya tergantung pemilik suara. Kalau pemilik suara menganggap Erlangga juga dibatalkan ini, diganti karena tidak berhasil, ya silakan, bukan hak saya. Tapi saya mengusulkan harus proses organisasinya dijalankan. Soal penetapan siapa calon presiden aja ya. Soal calon presiden saja yang dirubah. Iya, itu yang saya carakan. Bukan untuk ganti Erlangga. Tapi apakah bisa Erlangga diganti di Munaslup? Bisa. Tapi tergantung pemilik suara, kan saya bilang gitu. Nah, tapi masalahnya sekarang, Bang Zulfan, Erlangga sudah dipanggil oleh kejaksaan.
Nah, ini nanti dipanggil lagi bulan depan, minggu depan dipanggil lagi terus gimana? Anggap dia tidak tersangka. Tapi kan sudah ada tersangka baru, ada 3. Yaitu pemiliknya Wilmar, Permata Hijau, Grup, Musimas, itu sudah tersangka semua. Lah proses ini kan proses pengadilannya jalan setelah ini. Lah proses pengadilan jalan, kita lagi kampanye Erlangga dipanggil oleh pengadilan. Lah kalau ini proses pengadilannya, otomatis kan dia dipanggil jadi saksi. Termasuk Menteri Perdagangan si Lutfi sudah 2 kali kan. Mantan ya. Mantan. Nah Pak Erlangga baru sekali tapi 12 jam. Nah saya yakin bahwa ada proses lagi. Tidak mungkin berhenti. Karena posisi sekarang Kejaksaan Agung ini lagi diuji oleh rakyat. Apakah hukum dipakai sebagai alat politik? Nah, dia harus tegas dan Pak Jokowi sudah memberikan arahan. Hukum harus tegak. Pembantu saya kalau ada yang dipanggil harus datang. Nah itu. Dan Jaksa Agung di sini sekarang. Tapi kalau Jaksa Agung sekarang ini ditengarai kan dianggap ada yang yang mengatur. Nah, harus dibuktikan Jaksa Agung sekarang bahwa yang mengatur adalah hukum, bukan partai politik. Itu. Jadi kemungkinan ya bisa jadi nanti kalau misalnya Munas ini terjadi, ya insya Allah terjadi. Ya, Munas ini terjadi bisa juga merubah haluan, bisa tidak ke Prabowo, bisa ke PDIP jangan-jangan. Ya, semuanya bisa terjadi. Saya kok yakin cuman 2 calon nanti. 2 calon. 2 calon. Jadi memang 2 calon ini kalau menurut saya ya sudahlah kita berhentilah bereforia. Kita sudah cukup kita euforia tahun 98, 99 itu sudah 20 tahun lebih. Masa kita tidak capek kita euforia kita. Nah kita kembalilah ke demokrasi Pancasila itu. Nah itu orang kita ini, itu budaya kita kok. Budaya gotong royong itu kan budaya Pancasila. Kembali kita ke sana. Nah kalau memang mau demo 2 lah. Nah 2 inilah. Jadi 1 kali putaran. 2 kali putaran itu berapa biayanya. Dan fokusnya rakyat. Saya ingat ya zaman Orde Baru. Mungkin kita juga sama-sama. Setiap habis pemilu selesai diumumkan yang namanya kabinet, tidak ada yang bicara politik, semua bicara kerja pembangunan. Waktu zaman Pak Harto sampai yang namanya menteri itu pun juga kita anak-anak sekolah itu hafal karena mereka kerja terus mereka itu. Sekarang kita nggak tahu nama menteri, nggak tahu kerjanya apa. Jangan gitu kan rakyat kita sendiri lupa biasanya. Nah itu. Jadi nanti kita mau bicara politik 1 tahun sebelumnya setelah ada suara di radio lagu pemilu itu loh kan ada tuh di zaman pemilihan umum. Nah itu baru kita mulai siap-siap bikin baliho, bikin gambar. Jadi kerja cuma 1 tahun kita. Sekarang ini 5 tahun kita bicara politik terus. Kapan kita mau bangun pembangunan kita? Nah ini maksud saya kita selesaikanlah sudah cukup. Saya pun juga 5 periode sudah. Jadi anggota legislatif ini saya tidak akan mencalonkan lagi. Nah itu supaya sudah saya mau kembali basic, kembali jadi pengusaha lagi ini. Nah itu. Jadi developer lagi. Jadi developer lagi. Jadi developer. Ada ini Golkar merapat ke Prabowo, ada deal nggak kira-kira apa ya? Ya. Jadi gini, kalau saya ditanya sama teman-teman, kenapa ke Prabowo? Memang ada sejarah kan. Sejarahnya Prabowo itu kan Golkar, ya kan. Nah, tapi karena setelah 2004 itu terus bikin partai lah semuanya. Bang Surya baru 2009 bikin partai. Karena kalah di mana itu di Riau. Nah, tapi Nasdem, Gerindra itu kan sudah bikin sejak awal. 2000 setelah tidak 2009 dia 2009 bikin. sudah ikut pemilu. Sudah ikut pemilu. Apa namanya ini? Sebenarnya SBY kan juga Golkar. Iya, SBY kan juga sama. Nah, itu tapi kalau SBY kan 2004 dia sudah. Lebih awal 1 periode SBY. Saya pada waktu itu waktu kita bikin
apa namanya konvensi di Golkar, saya menghadap ke Pak SBY. Pak SBY masih bintang 2, mau bintang 3 waktu itu untuk saya undang ikut apa namanya konvensi Golkar. Karena Pak SBY itu di Jawa Timur waktu saya ketua Golkar peminatnya banyak. Karena saya itu ketua Golkar sipil, tapi dari 38, 26 itu tentara semua. Kolonel yang dia pimpin. Jadi kolonel purnawirawan, mantan kakak Gansot itu ketua Golkar kabupaten kota waktu zaman saya ketua Golkar. Nah itu semua pendukung SBY. Sehingga SBY saya minta waktu itu, saya datang ketemu sama Pak SBY untuk ikut konvensi Golkar. Tapi Pak SBY nyampaikan, Pak Ridwan ada senior saya yang sudah ada di sana, Pak Wiranto. Jadi saya tidak baik kalau ikut di situ. Ya udah, ternyata bikin partai sendiri kan itu. Ya ada Pak Wiranto kan bikin Hanura segala. Nah, jadi memang sejarahnya Golkar di situ, di siapa namanya di Prabowo. Nah, di Prabowo. Jadi tapi kita kan 2004 apa namanya 2009 kita juga dukung siapa namanya 2014 kan dukung Prabowo Hatta. Iya. Ya itu. Jadi memang sejarahnya di sana. 2009 Golkar dukung siapa ya? 2009 dukung JK Win. Oh, JK Wiranto. JK Wiranto. Iya. Nah, cuman ada yang menarik ini, Bang Zulan. Jadi ini dia nganggap Ridwan ini yang dibicarakan ini agak gila-gila. Saya bilang enggak apa-apa lah, karena ini menyangkut percaya tidak percaya. Jadi Golkar ini dapat kutukan. Jadi jangan bicara presiden lah. Dan ini saya sampaikan di Dewan Pakar. Saya dimarahin sama senior-senior saya. Ridwan ini padepokan dibawa ke Golkar, dia bilang ini Dewan Pakar Ridwan bilang gitu. Dewan Pakar apa pakai akal saja, tapi kan harus ada yang spiritualnya kan juga harus ada, saya bilang gitu. Nah, saya bilang ini fakta. Bahwa sejak Soeharto turun tidak akan ada presiden dari Golkar. Sampai hari ini. Jadi jangan mimpi. Mau coba lihat, Bang Zulan ngikutin lah. Habis Soeharto ke siapa? Pak Habibie kan? Nah, Pak Habibie kan pada waktu itu seandainya Pak Habibie ikut di 99 pemilu presiden, insya Allah menang. Tapi kan dia tidak mendaftar. Karena pertanggungjawabannya kan ditolak kan. Nah, sehingga dia tidak maju. Nah, maka Gus Dur. Ya kan? Gus Dur. Saya itu saksi fakta yang hadir di bawah Bang Akbar bertemu dengan Gus Dur di kamar hotel di Hotel Mulia. Pada waktu kita mau pemilihan presiden melalui MPR. Di dalam kamar itu ada Alwi Shihab, Selamat Effendi Yusuf almarhum, Gus Dur ya kan. Saya dibawa Bang Akbar, saya sama Bang Akbar. Ada satu lagi perempuan wartawan yang istrinya siapa itu apa namanya? Yang dari Australia itu loh. Mbak siapa itu kurus-kurus tinggi orangnya. Nah itu Gus Dur sudah bilang, ini saya duduk di sebelahnya Gus Dur sama Bang Akbar. Bang, tadi malam kita sudah ketemu sama kiai-kiai, memutuskan saya calon presiden dan wakil saya Bang Akbar. Jangan mundur ya, Bang Akbar sama saya. Siap Gus. Oh gitu sih Bang Akbar. Samping Gus Dur pakai jas. Nah, setelah itu turunlah saya sama Bang Akbar menuju dari Hotel Mulia menuju ke DPR Senayan. Masuk pemilihan kita. Daftar Bu Mega lawan Gus Dur. Menangkan Gus Dur waktu itu. Poros tengah sama Golkar satu. Setelah itu pendaftaran lagi wakil presiden. Bang Akbar kan maju bersama Bu Mega. Begitu mau dipanggil kita pemilihan, Bang Akbar langsung ambil mic. Dan itu viral. Mengundurkan diri Bang Akbar. Memberikan kepada Ibu Mega. Komplain semua orang. Sampai saya tanya waktu itu sama Bang Akbar. Bang, kenapa Bang? Apa wan kata dunia? Dia bilang gitu. PDIP, Bu Mega itu pemenang pemilu. 35%. 35% 99 itu PDIP. Tidak jadi presiden wakil presiden. Apa kata dunia? Dia bilang gitu. Sudahlah saya mengalah. Nah disitulah
jiwa kenegarawannya Bang Akbar waktu itu. Sampai yang di sebelahnya kan kaget-kaget semua, nggak ngomong Bang Akbar tuh. Langsung mendadak dia mengundurkan diri, terpilihlah Ibu Megawati. Nah sudah ya, berarti kutukan tadi kan berjalan itu. Habis gitu Bu Mega naik jadi presiden 2001 kan, Gus Dur turun. Pemilihan lagi. Gus Dur Hamzahas lawan Akbar Tanjung. Itu paling berat saya. SBY satu lagi ya maju juga. SBY tapi kan enggak didukung kan, dia didukung DPD. Tapi yang bareng kan 2. Nah, saya paling berat karena adik saya Usama Hisam itu mendukung Hamzahas, dan dia memang stafnya Hamzahas kan di DPR. Dia memang sejarahnya P3 ya. P3, bapak saya sebabnya. Nah, jadi akhirnya saya sama Usama, wah menang Bang Akbar, saya bilang gini. Habis kita, Bang Akbar kalah sama Bu Mega. Sama Bu Mega. Sama Hamzahas. Dibayangkan P3 Hamzahas kok bisa ngalahkan Golkar yang besarnya kayak gitu. Kutukannya jalan lagi. Udah kan? 2004. 99 kan? 2001. 2004 ini Panglima ABRI Wiranto, calon kita. Wiranto Gusola, adiknya Gus Dur. Nah itu, yang menang siapa? SBY. Sama JK. JK bukan Golkar loh. JK dibawa oleh PBB, PKS kan waktu itu kan, Demokrat bergabung. Kalah kita. Terus habis itu, begitu sudah JK jadi wakil presiden, diambil tuh Golkar. Di Bali 2004, saya pimpinan Munas sama Gofur. Pak Gofur ketuanya, saya anggota, ada 5 orang. Kak Ucuk, Pak JK jadi ketua umum. Pikirnya Pak Ucuk kalau dia jadi ketua umum Golkar jadi presiden dia. Dia tidak tahu kalau ada kutukan. Majulah JK Wiranto. Kalah kan? Dua-duanya Golkar. Dua-duanya calon. Sama calon presiden kalah. Yang menang SBY Budiono. Nah, kutukan lagi. Setelah itu siapa? Bang Ical ketua umum. Calon aja nggak ada. Wakilnya kayak ini Erlangga nih. Calon presiden enggak, wakil presiden enggak. Akhirnya kita dukung siapa? Prabowo Hatta. Udah. Terus habis itu baru masuk lagi Prabowo. Yang menang kan yang menang adalah Jokowi JK. JK tidak maju lewat Golkar. Nasdem dia kan disuruh sama Nasdem. Nah itu PDIP, ikut PDIP. Habis itu baru yang namanya Jokowi Ma'ruf. Tapi kita kan memang sudah ada di dalam sana. Nah itu. Jadi tidak pernah calonnya Golkar itu menang. Nah itu. Jadi saya sudah rapat 2 tahun yang lalu, saya bicara di Dewan Pakar, dianggap saya syirik. Syirik kamu Ridwan, dia bilang itu. Nah, kok syirik? Ini ada perjanjian tanah Jawa. Pak Zulfan enggak tahu, saya enggak tahu. Saya ini orang Bugis. Pak Zulfan orang sana Sumatera situ. Kita tapi tinggal di Jawa. Saya ini Jawa Timur keliling, Jawa Timur, Jawa Tengah itu masuk saya semuanya itu. Ada perjanjian tanah Jawa. Ini yang dilupakan sama kita. Lalu sampai kapan? Ya kalau saya bilang sampai 2045 lah barulah Pak Zulfan jadi presiden tuh bisa. Jadi agak berat ya kalau kita lihat Golkar punya presiden nih. Tadi itu saya bilang gitu. Tapi ya nanti terus kader-kader Golkar marah kan sama saya. Tapi lo ini kenyataan saya bilang tapi itu. Tapi kan kenyataan. Artinya kan secara historis bisa dilihat. Bisa. Kan? Gagal terus kan? Gagal. Padahal potensi untuk menang ada. Saya 2 tahun yang lalu rapat Dewan Pakar, saya waktu itu agendanya ada beberapa. Terus agenda pertama persiapan legislatif, presiden, pilihan presiden. Saya minta Pak Agung nomor pilihan presidennya di drop, enggak usah kita bahas. Marah yang lain. Ada apa Ridwan? Saya kasih tahu ini. Kita dikutuk. Saya bilang gitu. Sudahlah buang-buang waktu bicara presiden. Saya gituin. Nah itu. Habis itu ya sudah dijalanin terus. Ya saya ngikutin lah. Saya taat konstitusi saya ini. Ya karena kan saya ini kan orang organisasi. Dari mahasiswa sudah ikut organisasi. Nah itu. Jadi
ada nilai-nilai yang saya pegang di situ itu. Ya paling tidak waktu zaman mahasiswa ada NDP lah yang kita pegang itu terus dipakai lah untuk berjuang sampai sekarang gitu ya. Nah, seperti kayak gitu-gitu itu saya pegang. Jadi saya harus bicara apa yang sebenarnya. Mau palsu-palsu silahkan lah, tidak apa-apa. Tapi harus ada yang benar yang kita sampaikan. Loh ini kenyataan. Kita mau lawan, ya silakan dilawan. Nah, loh kok bisa Ridwan? Ya ada perjanjian Tanah Jawa. Loh kan ya tanya aja sama pendahulu-pendahulu kena ada apa bikin perjanjian itu. Nah, Indonesia merdeka kan juga ada utuk-utuk merdeka. Ada pemiliknya para sultan-sultan raja-raja ini semuanya itu. Nah, kesepakatan mereka. Kesepakatan kita kan. Ya kayak dari Aceh yang memberikan pertama pesawat. Nah, itu kan semuanya kan saham-sahamnya itu kan semuanya punya itu. Nah, ini kita lupa sama yang ini. Makanya kita tidak selesai, makanya kita harus kembali. Saya sangat setuju kemarin pidatonya ketua MPR, ketua DPD supaya kita melakukan evaluasi kembali. Itu saya sangat setuju yang kemarin sidang di DPR 16 Agustus kemarin itu. Nah, itulah waktunya kita melakukan evaluasi kembali. Saya misalkan melakukan reformasi jilid kedua Partai Golkar. Karena saya sebagai kader Golkar. Harus direformasi lagi Golkar ini. Sudah 20 tahun lebih. Kalau enggak, dia akan hilang. Ya apalagi situasi sekarang kan tantangannya lebih berat ya. Kemudian begitu banyak anak muda yang nggak ngerti sama sejarah tadi ini. Nah itu kalau kepintarannya kita nggak ragu, tapi pemahaman terhadap sejarah jalannya organisasi atau partai politik itu memang mereka kurang memahami. Nah jadi apakah tercium ada upaya Erlangga agak melawan untuk penyelenggaraan Munas? Jadi bukan Erlangga saja, jadi teman-teman saya yang di pengurus DPP, para ketua-ketua DPD ini pakai kacamata kuda semua. Padahal seorang politisi yang sejatinya politisi atau insan politik saya istilahkan, itu tidak boleh begitu namanya insan politik itu. Bukan pakai kacamata kuda. Kalau kacamata kuda itu ya kuda. Cuma jalan saja. Tidak lihat kiri kanan. Padahal udah jelas. Ya padahal masuk jurang dia masuk juga. Rumput hijau. Erlangga presiden. Dia bilang tidak ada elektabilitas 0,7. Erlangga presiden terus. Seharusnya kita kan sadar. Kalau saya sudah sadar sejak awal 2019 saya sudah tidak setuju. 2022 Erlangga saya sudah mundur. Bahaya. Jalan terus, masuk jurang sekarang. Dan ini menyakitkan, terus terang, saya itu malu sebagai kader Golkar. 3 hari sebelumnya, bermesraan dengan Ibu Puan. Kasih kembang, ya toh, merah kuning, meskipun itu kembang palsu-palsu, kan saya bilang ini kembang palsu-palsu. Kita bikin tim teknis. Habis itu ke Prabowo. Tidak merusak Golkar, rusak nama Golkar. Nah itu, seharusnya silaturahmi itu bagus. Kita silaturahmi ke siapapun, termasuk Ibu Puan, apalagi Ibu Puan datang ke rumahnya Pak Erlangga. Kita terima dengan baik. Jangan dikasih janji palsu dong. Masa dikasih, kita bikin tim teknis. Habis itu udah ada AIU, terus langsung deklarasi Prabowo. Dan saya banyak dikomplain oleh teman-teman saya di Jawa Timur yang dari PDIP. Karena saya ini sampai PDIP kan dekat di Jawa Timur. Karena saya pernah berjuang bersama-sama. Pak Ridwan Golkar kok kayak gitu? Tak bilangnya itu Golkar palsu. Saya bilang gitu kalau kayak gitu. Tidak gitu anunya. Itu menyakitkan. Ya artinya kan itu langkah pribadinya Erlangga ya? Iya, bukan ada rapat. Nggak ada rapat. Nggak ada apa. Dia menggok gitu aja. Dia cuma bawa sekjen. Saya ketemu Mekeng kemarin. Yang ditunjuk jadi tim tenis. Kemarin sama saya makan di mana itu di Senayan Park itu. Mekeng bagaimana? Nanti dia ketawa-ketawa dia. Ridwan kau ganggu saya terus. Udah bener kau berjuang terus ya bilang gitu. Iya tapi berjuang terus saya yang rusak ini saya bilang gitu. Tapi ya mudah-mudahan teman-teman nanti kacamata kudanya dibuka menjadi insan-insan politik di Golkar yang betul-betul canggih lah. Karena partai ini kan partai yang canggih. Partai paling tua, paling lama punya pengalaman panjang. Seharusnya kan berbaik-baik dengan semuanya. Jadi pemenang nanti.
Bang Akbar masa pernah punya musuh waktu itu? Iya. Semua partai dirangkul. Amin Rais dirangkul pada waktu itu. Gus Dur, saya bolak-balik setiap acaranya Gus Dur saya ditelepon sama Mbak Ririn tuh. Pak Ridwan dampingi abang. Ketemu Gus Dur, saya berangkat dari sampai saya pernah di luar negeri waktu itu di Malaysia atau apa. Itu langsung terbang saya karena malam itu ada wayangan di rumahnya Gus Dur di Ciganjur nemenin Bang Akbar. Seperti kayak gitu bukan dengan tokoh-tokoh reformasi. Padahal kan Golkar yang direformasi. Tapi Bang Akbar didatengin semuanya. Nah, itu hubungan itu kita begitu baik. Makanya itu salah satunya kita bisa eksis. Ya seharusnya insan politik seperti itu. Ini. Ya komunikasi politik itu harus jalan, nggak boleh macet. Ya kan? Dan nggak boleh ada rasa rendah diri juga. Kita tidak rendah diri, partai Golkar. Makanya partai besar, kalau ketua umumnya rendah diri kan ini bahaya. Jadi dampaknya jadi partainya juga jadi dianggap kecil kan. Dan yang menarik kemarin pidatonya Jokowi. Di awal pembukaan sidang tanggal 16 Agustus. Di awal itu yang dia bicarakan. Saya baru tahu Pak Lurah itu saya ternyata. Saya ini bukan Pak Lurah, saya ini presiden. Karena terlalu banyak orang yang mengklaim dirinya atas petunjuk Pak Lurah, Pak Lurah. Nah itu tidak benar. Jokowi dia punya pandangan bagaimana itu kita jabarkan. Kita jabarkan dengan apa? Dengan kondisi yang kita. Nah, kita konsultasi ini loh. Pasti Pak Jokowi akan menyesuaikan. Pak Jokowi kan cita-citanya bagaimana pembangunan itu berkelanjutan kan cuman itu. Nah itu harus bisa kita jabarkan. Jangan ngomong sedikit-sedikit saya pertemuan ini sudah seizin Pak Jokowi loh kan gimana? Ya kan kemarin di statement kan di waktu pertemuan sama sama Bu Puan, Pak Erlangga. Saya sudah seizin Pak Jokowi. Loh Partai Golkar ini masa di bawahnya Pak Jokowi? Meskipun Golkar itu karya siaga presiden itu adalah istilah saya itu Dewan Suronya Golkar. Tapi kan hal-hal yang menyangkut teknis gini kan tidak perlu disampaikan. Nah hal-hal kayak gitu itu kan merusak partai. Kader-kader kita itu ya diam semua itu saya lihat itu para pengurus itu. Nggak ada yang berani bicara. Makanya saya bilang ini semua pakai kacamata kuda semua. Padahal situ banyak aktivis muda-muda, anak-anak muda banyak di situ. Junior saya semua. Ini salah dalam diklat kader itu salah itu. Dia tidak pernah ikut karakter des sebabnya saya ikut dulu. Pernah ikut dia. Ikut itu Bang Akbar yang suruh saya ikut karakter des. Karakter des ya. Setelah jadi karakter des Bang dikasih fungsional DPP. Oh iya. Fungsionaris. Saya kader fungsional. Jadi saya tidak ikut karakter des, karsinal mas saya. Kan dulu ada karakter des, ada karsinal mas. Kader fungsional dan organisasi massa. Nah, karsinal mas jadi kader fungsional ya. Ya itu betul. Baiklah Bung Ridwan, kita ini sudah 1 jam lebih ya kita bicara, nggak terasa. Dan pasti masih banyak hal yang masih kita mau cerita-cerita ya. Ini kan kita cerita aja ya. Saya kira cerita ini punya dampak politik juga. Ya, bukan artinya hanya cerita kosong ini. Saya sih mengharapkan ada pendidikan politik terutama kepada kader Golkar. Terutama yang baru-baru. Karena kita ini kan sudah mau lengser lah kita. Dan saya kira dengan apa yang dijelaskan Bung Ridwan, mereka akan paham ya. Nanti akan kita perdalam juga. Akan kita di sini nanti akan mencari bagaimana cara menjahitnya ini supaya lebih dipahami dan lebih dirasakan betapa pentingnya apa yang disampaikan oleh Bung Ridwan. Saya kira baik Bung Ridwan, selamat jalan mau ke Jawa Timur. Makasih. Terima kasih banyak. Merdeka.